warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam peduli buat semua teman-teman pejuang sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini atau baru beberapa hari yang lalu, Ditjen atau Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial telah merilis sebuah aplikasi online yang akan digunakan sebagai instrumen dalam melaporkan seluruh kegiatan TKSK setiap bulannya. Nah, baik, saat ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial agar mempermudah teman-teman dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Pertama, mari kita membuka akses internet, bisa menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan Google Chrome, dan kemudian bisa langsung menuliskan link yang sudah disiapkan. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan linknya, bisa teman-teman lihat. Saya akan mencoba langsung copy saja, lalu memindahkan ke tab yang new tab yang sudah saya buka. Nah, di sini saya akan paste ini, lalu kemudian enter. Ini sudah mulai membuka. Nah, di sini bisa teman-teman lihat setelah saya membuka tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat kolom yang harus kita isi untuk masuk. Nah, untuk kolom pertama, masukkan ID TKSK. Teman-teman bisa langsung menggunakan ID TKSK masing-masing. Misalnya saya akan mencontohkan, kebetulan ID TKSK saya adalah 727108. Nah, di sini sudah tercatat 08171. Nah, kemudian saya akan masuk password. Ini teman-teman, saya menuliskan ID saya, ID TKSK saya. Kemudian setelah itu memasukkan password. Saya akan mencatat password. Nah, setelah saya mencatat password saya, kemudian bisa melakukan login. Nah, seperti inilah tampilannya. Mari kita lihat. Nah, di sini ada menu beranda, aktivitas, kemudian untuk tombol untuk keluar. Nah, setelah teman-teman membuka, maka akan terlihat profil teman-teman. Seperti misalnya saya, nama Muhammad Natsir. Niat itu adalah nomor induk anggota TKSK ya. Niat, jadi jangan salah, nomor induk anggota TKSK itu niat. Nah, jadi di sini Anda menuliskan, teman-teman menuliskan niatnya atau ID-nya. Lebih lumrah kita selama ini kenal ID. Nah, inilah ID saya. Kemudian nick-nya, kemudian wilayah. Ini akan terlihat setelah kita membuka. Ini terisi secara otomatis karena sudah terprogram dari Dayasos ID profile masing-masing TKSK se-Indonesia. Terus kemudian kita akan masuk bagaimana cara menggunakannya untuk pelaporan. Nah, bisa kita lihat di sini ada menu aktivitas. Di menu aktivitas ini, ketika kita mengkliknya,
maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul menu-menu berikutnya. Pertama, laporan bulanan, kemudian ada ubah data diri, kemudian ada aktivitas TKSK, kemudian ada ubah password. Nah, untuk laporan kita menggunakan laporan bulanan. Kemudian jika kita ingin merubah data diri kita bisa menggunakan ubah data diri. Kemudian ini adalah untuk aktivitas TKSK. Kembali secara singkat saya ingin jelaskan untuk laporan. Nah, kita bisa langsung mengklik laporan ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, laporan bulanan atau tali asih. Nah, di sini pertama kita mengisi periode laporan. Periodenya itu maksudnya adalah bulan di mana kita akan melaporkan kegiatan kita setiap bulannya. Misalnya kita mulai dari bulan Desember. Hari ini bulan Desember ya, maka kita memilih bulan Desember. Setelah itu waktu kegiatan, misalnya tanggal berapa. Ketika teman-teman mengklik kolom waktu itu, maka akan muncul seperti ini, muncul pilihan tanggal kalender ya. Nah, tinggal mengisinya, tinggal memilih tanggal berapa kegiatan itu dilaksanakan. Nah, misalnya di bulan 12 ini saya melakukan kegiatan di tanggal 14 misalnya. Nah, setelah itu akan muncul 14 bulan 12 tahun 2021. Kemudian lokasi, tinggal menentukan lokasinya. Misalnya kemarin saya melakukan pertemuan mengikuti kegiatan di Jakarta. Kebetulan ada undangan koordinator provinsi Indonesia, saya mengikutinya pada tanggal 14 sampai tanggal 16. Maka saya menginput lokasinya itu Jakarta. Kemudian aktivitas yang dilakukan. Nah, aktivitas yang dilakukan itu kita menerangkan apa saja yang kita lakukan. Misalnya aktivitasnya itu adalah evaluasi kegiatan Nah, saya menuliskan kegiatan evaluasi TKSK. Dan kemudian tuliskan kendalanya. Di sini kendala. Misalnya kita mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan itu. Ya, saya kemarin kebetulan tidak ada, baik-baik saja, maka saya akan kosongkan. Atau sebutlah misalnya saya mengalami kendala, misalnya saja mengalami kendala, yakni misalnya belum vaksin misalnya ya, vaksin kedua. Nah, itu belum vaksin kedua misalnya, karena banyak teman-teman yang mengalami kendala karena mereka belum vaksin kedua, akhirnya harus terhambat kepulangannya, misalnya ada kendala atau macam-macam lah, karena vaksin ini menjadi persyaratan perjalanan. Oke, kemudian nah, kalau misalnya masih ada kegiatan yang lain yang kita lakukan di bulan 12 itu, kita bisa menambahkan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu mengklik tombol tambah baris. Nah, ini. Jadi tambah baris ini adalah
untuk menambahkan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya di dalam bulan 12 misalnya ada 2 atau 3 kegiatan, semua bisa dituliskan dalam laporan ini. Nah, di sini dicontohkan misalnya tanggal berapa, tinggal milih misalnya di tanggal 18. Pilih saja tanggal 18. Di mana misalnya saya udah pulang tuh tanggal 18, berarti kegiatan saya misalnya di Palu. Aktivitas yang dilakukan apa? Misalnya saya menambahkan rapat koordinasi TKSK. Misalnya ada kendala apalah, tidak kok. Nah, saya mencoba masukkan misalnya kendalanya itu adalah peserta tidak korum. Nah, di sini saya mencontohkan ada 2 kegiatan yang telah saya lakukan. Setelah itu kita bisa langsung masuk choose file. Ya ini memasukkan gambar. Kita bisa memilih gambar, misalnya choose file. Ini tinggal memilih di mana lokasi foto-foto kegiatan kita menaruhnya. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan HP akan muncul misalnya pilihan galeri atau foto. Nah, di situ teman-teman bisa memilihnya, memilih foto-foto yang dimaksud. Coba cari. Nah, misalnya ini ada foto-foto. Misalnya saja saya coba open, pilih fotonya lalu open. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu baru diuraikan, ini foto apa gitu, ini foto apa sesungguhnya, tinggal kita uraikan ini foto apa. Misalnya pendampingan petani misalnya, atau penyuluhan tentang bansos kepada petani. Nah, setelah itu baru kemudian kita masukkan tambah laporan. Kita tinggal mengklik tambah laporan. Kira demikian ya untuk laporan. Nah, setelah itu jika teman-teman ingin merubah data diri, silakan memperbaiki data-data teman-teman yang ada di aplikasi, bisa masuk ke data diri. Nah, seperti ini misalnya. Di sini teman-teman bisa merubah data diri mulai dari niat, kemudian wilayah tugas, kemudian NIK, kemudian nama lengkap sesuai KTP dan lainnya. Semua lengkap di sini. Silakan diperbaiki, disesuaikan dengan data teman-teman yang sebenarnya. Setelah diperbaiki, baru di sini juga ada pilihan pelatihan. Pilihan pelatihan ini ada 3, Rindam, Pusdiksi, dan lainnya. Kalau misalnya teman-teman pernah pelatihan di Rindam, silakan pilih Rindam. Pernah Pusdiksi, silakan pilih Pusdiksi. Atau dua-duanya pernah, karena ada juga teman-teman yang dua-duanya pernah, pilih dua-duanya juga, tidak masalah. Kemudian misalnya saya Pusdiksi, maka saya pilih Pusdiksi, kemudian pilih pelatihan, klik pilih pelatihan. Nah, selesai, maka akan muncul di sini perubahan data pelatihan berhasil. Artinya
perubahan yang kita lakukan itu berhasil. Jangan lupa teman-teman untuk mengupload foto itu, teman-teman mengupload foto ukurannya harus tidak lebih dari 2 mega. Begitu juga dengan KTP, tidak boleh lebih dari 2 mega. Baik teman-teman, saya kira itu tutorial singkat saya tentang aplikasi online Tugas.ka. Silakan menggunakannya, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada lagi kendala soal laporan. Setelah semua selesai kita bisa keluar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.